Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mun kula terangno nggih niki masalah surat Zumar nggih. Zumar itu maknanya kelompok, napa? Kelompok. Jadi nanti orang masuk surga itu nggih berkelompok, orang masuk neraka juga napa? Berkelompok. Dadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Zumara terus wasiqal ladzina kafaru napa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati Zumara nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam nggih napa? Zumara sama-sama kita ini kelompok. Nah kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah sisi negatifnya itu berkategori, napa? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasek, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya supaya ada semacam-macam lah, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru yang nane Ki Bisri Abe Mbah Mus. Enak ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya ji aku sibuk ape mulang, wis pokoke nek ditakoki mending ngenteni aku. Dadi nek ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talkin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati tapi aja mati sik kan ora. Yo teng kreting nek ditakoki mending ngenteni Gus Ba ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai dok Kanjeng Nabi. Pas dok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tak warai ya. Jadi, nah. Tapi nak kowe ra bakat keramat, muni ngono wis dijiotosi. Mergo dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Itu ada kiai ditanya, Marrobuga itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid, apa? Nah, aku itu semucal lagi Datul Awam. Sok poso ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti saya. Karena untuk untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki Marrobuga ngawur supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marrobuga. Itu sudah saya niatkan itu. Sudah itu. Kamu enggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab Ahli Sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu enggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki.
Sama ndak usah protes secara gender, kenapa enggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena enggak mungkin nabi terus enggak cantik, enggak boleh, nabi jelek itu enggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu pak terus piye nak ngaji. Terus nak dibojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka 0 itu ya, angka 0. Dulu itu orang nggak tahu kalau 1 ya 2 terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu enggak, karena enggak pernah ngajar tasawuf, enggak pernah torekoan, enggak tahu mujahadan gitu, pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nah muridnya pantes, gurune iku kaya ora pantes. Mosok guru tafsir ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya itu. Kalau sama-sama mungkin yang mlebu swarga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang neraka, kurang penggawean tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lho ben rokok ya ora pantes. Kok terus cilik ati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak bangkune kira iman wong ning ngarepku kowe roh kekuatanku roh aras roh kursi roh alam malakut alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru saja. Ikhlas ya. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umat Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umat Nabi bodoh. Nak kowe kan gak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhire golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Pokoke iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru, cek digaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Dan ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan.
Ya malaikat Allah para malaikat. Nisbatus naini ilal wahid wasalis warroba iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalas ilal wahid kullun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ana 5 ya ko 4, 4 ko 3, 3 ko 2, 2 ko 1. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisnaini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora ono jawab kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas weneng, yo iku jenenge ulamaku. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Ya repot. Lan aku direncana maca usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggo nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi anggere sing tauhide do untuk 7 8 senajan to fikih 5, tasawuf papat itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kok tauhide papat neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa enggak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi, dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman, kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsa, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sama ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi ada teman saya neraka ora ono kuncine. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya gak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya tidak punya. Jadi kena konstitusi apa? Fikih.
Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu. Ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang. Sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok. Ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuka, kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini Nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya marab buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Baroin, kamu tanya marab buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir marab buka manabi buka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu? Nah, kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi ada. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku dreseke ora kok pertanyaan itu, nak konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurul Dholam. Sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Wirjon saja yang nafsirkan ghabthah itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghabthah.
Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri laptop. Ya hasad ya. Hasad. Udah enggak usah ditakwil-takwil pokoknya gitu. Kalau sampean enggak percaya enggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sampean enggak percaya kemungkinannya dua. Satu enggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayuqallida aliman akhor. Kita enggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sidina Ali kasut. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkar Nakir datang dengan perangai yang sangat garang. Itu digambarkan Sidina Ali matanya itu kal kidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Mengangang. Wah, seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, Mungkar Nakir ya. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya. Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya Mungkar Nakir tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad. Iya Muhammad Rasul. Wah mikir waduh. Repot. Loh di dunia aja gitu kan temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Akhirnya Mungkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang ya, Bu, ya sama seorang seperti itu Bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Mungkar Nakir jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Yuga, Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Ya, misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu, Mas nak pengen apa-apa aku lapor aku gak apa-apa Mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku di aku pengen wayo. Wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong ya Mas sampean ingin apa saja tak dukung. Terus sampean bilang kepengin iku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali ditaksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nakir itu pasti ada am yang ditaksis. Itu pasti tidak dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ini pengertian jenengan. Jadi ning Ihya ono kitabus sima wal wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu tidak punya bahasa, akhirnya awur-awuran, tapi ngawur songko banget seneng. Lha iku ora kena hisab. Mulane kula berkali-kali di debat kiai. Ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2000
27. Teng mriki pinten? Nak daftar haji sakniki pinten? 30 nggih. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut kiai fikih kan enggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing napa? Wajib. Ya nganggedekne takok kiai kon daftar kaji. Bareng takok kula niku umure pun 50 Gus. 17 ketok wis bablas. Ya. Tak takoki lha kowe kangen tenan mbek Kanjeng Nabi iki kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai iki mboten angsal Gus, perkarane umroh ku sunat, haji ku wajib. Kangen ora ana hukume, nek kangen berangkat teblok goblok. Wong kangen kok ana napa hukume. Bedakno sunat wajib nek wong ra kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan nggih mbek Kanjeng Nabi yo kangen wis berangkat umroh. Ya akhirnya berangkat. Soalnya teng daerah kula umrah alasan anut Gus Bae nek kangen ra ono hukume. Kangen ora ono hukume. Ya wong kangen piye oleh hukume wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuk nek kangen Nabi ya ora Nabi dene ora iso. Lho kathah lho tiyang saleh ngoten ku kathah. Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiyang top-top kula ro sejarah ya ana wong fasik sekelilinge. Tapi kon fasik tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar wong saleh ku mafia-mafia. Tapi kon dadi mafia tenan. Ora gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Lho no eman cara kon mabuk tenan ning terminal mboten purun, Dek. Senenge sing parek-parek masjid, kaya repot to. Kaya santri sing nakal ngoten, kon ra modho ora gelem. Kon tertib ora gelem, tapi kon ngegeng ning terminal. Ya ora gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah ning Allah wa Rasul. Iki padha ora roe. Kita sholat qobliyah ba'diyah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis ya berkeputusan ra usah qobliyah ba'diyah. Apalagi ulama itu periwayat sejati manjen Nabi nate dinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul memang engkau mau nyuruh kita begini ya. Sholat 5 waktu ya. Tidak ada yang lain ya Rasulullah tidak. Jadi Ramadan ya, tidak ada yang lain tidak. Itu kan masyhur hadis ini. Dinyang pokoknya sak pas-pasi. Salat 5 waktu hal alayya ghairuhunna qala la. Ramadan hal alayya ghairu qala la. Terus terakhir wong Bedui muni fa wawah dene sumpah wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan kula akeh ngakoni syariate jenengan pas ora luweh ra kurang. Jadi pas misalnya dhuwur tok asar tok. Fa wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Tapi Nabi jawab apa? Aflaha indah apa aflaha in sodaqah dakhalal jannah. Wong iku ahli swarga. Kok nglakoni syariat itu sing pas-pas wae. Dan ini penting. Jadi kita harus sepakat qobliyah ba'diyah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering qobliyah ba'diyah, mungkin tidak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umatnya Nabi sing satpam pirang-pirang sing supir pirang-pirang sing ya semacam-macam. Lan jogeman ki anut wong abid sing bodho iku ngrusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene. Waduh, kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Nah, itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesen begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi malih. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin. Kita harus ikut mayoritas. Ini urung ana tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Nanti kalau ngaji temputi-temputi saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah. Selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas, ya saya kalau tidak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai. Paling panter kamu sebagai manusia hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu. Paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran.
Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang tuh sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat apa? Lagi sing nate ngaji fikih semir itu nggak malah haram kok. Sing sunat apa? Lah jadi misalnya dari KNO terus semirane apa ke daerah wah gaul Pak. Akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi terus gaya kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B. B dengan apa? C. Nah itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan, ya boleh pakai kekerasan. Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan fadribu bisab? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan dia. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas terus risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan beberapa front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat karena mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Nah, cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan, orang non najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat. Kita angkono do ribet ge gendera demo. Ya ora tempat ge gendera to, bedina mulang urusan apa? Najis. Mulang kate jelimet ra karuan.
Ana mutada mutamayiza mukhayyirah takhayyirah sampai mbono sing damun akhlak aqua ambek ora aqua. Iku entek energi menapa? Entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat sudah dipandu. Kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun sak niki dihitung. Ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu. Oke lah, atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi gaji duit cilik. Paham ya? Oposisi radi duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dhewe kebingungan urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sampeyan saiki hitung ya. Kalau nate ngaji bolak-balik kula hitung, niki rungokno tenan hitung dipenggalih. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa tidak ada jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rungokno tenan iki ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, yaitu hanya bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Ruhin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara harus melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Ruhin Madun mau diculik Israel itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Ruhin Madun nggih faksi tertentu anti negara, negara balane Amerika. Ndekne nggih faksi tertentu anti Israel. Nggih bambu runcing dhewe. Gawe senjata rakitan terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minoritas. Kula wingi pas ngaji teng Demak teng kanca-kanca sing derek kula omong. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya, Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa, yaitu karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot, karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Ruhin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak mengakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga mengakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain, tapi nyuruh Sunan Raden Sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut Masyumi.
ngakui proses bernegara secara konstitusional, sehingga Mbah Hasim ya ikut maksumi saja, ikut kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet K4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya ada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara. Dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu talzam jama'atul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam. Tidak orang mukmin, muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, momene sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Di Quran qalatil a'rab amanna. Wong desa muni amanna. Sakjane urung level e muni amanna. Lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh talzam jama'atul muslim. Wis pokoke melok umume wong Islam. Mana kula nu pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten nate salat tahiyat masjid diwarang. Mergo umume wong ra salat yo melok ra salat. Saking kula lho nggih, tapi aja tiru lho. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi ora krana kaslan tak hitung secara strategi menapa. Nek toko-toko kula tak ngene kula diseneng. Wah, cocok ngene Gus Ba, umume wong. Kula anggere iso nggih biasa, marung nang pasar nggih biasa, santai mawon. Nanti bakulnya nggih bangga. Gus Wa sering jarang mriki. Aku lho ora urusan ana cerita ulama marung muruah ana buan. Pokoke umume wong Islam ku marung ya napa? Marung. Termasuk umume te kasus sithik-sithik duwe. Akhir gak nemen-nemen. Misale nyenengi tangga selingkuh akhir gak nemen-nemen, pokoke sing umum-umum mah. Niki penting ya. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Aku seneng darani Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% sing keramat tungkak, sing doli, Islam kabeh KTP-ne. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya Doli, Jogja, Bunti, Pasar Kembang, Pasar. Nah kalau nanti penelitian, kalau ini kan termasuk itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang mlebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu orang persen. Yani buat anggap Islam ra penting, Islam ra kanggo mergo WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara rabu itu jumlah orang Islam mau 5%. Resikonya di presiden Kristen itu masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Memang samu madun Islam mayoritas sudah ditopang Islam BTS maling dan sebagainya. Bedene kiai lah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sing dualan sing gundho-gundho. Dari apa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita ikut mayoritas saja. Talzam jama'atan muslimin. Itu ngaji kita. Makanya wa huwa mustami'un. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus hanya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi. Bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas.
Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul, tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditegur jadi orang NTT, paling bupati ini Kristen, yang penting nggak ngebangun masjid. Misalnya Mustafa begini, hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya nyaratno gubernur Islam, yang penting nggak ngusir wong Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin, bangunan Islam ya hanya 5 itu, bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting dan itu sensitif, nah takut ngono sensitif. Aku balik-balik ngaji ini sensitif. Senengane kok takut sing sensitif. Takut sing umum-umum wae. Misalnya takut sing umum, lha penake piye Gus wong Islam? Ya di dhuwit uraan sithik-sithik, nak dosa di sepuro pangeran. Wong di dhuwit ora dosa to, tapi mesti di sepuro pangeran. Tapi ini ngaji, ini penting ngaji. Jadi ngaji yang kemarin kan jelas ya, ketika banyak fitnah, banyak tragedi, pesannya Nabi napa talzam jamaatan. Itu dalam sebuah hadis ada yang lebih ekstrim lagi. Nabi ngendikan waman sadda finnar. Siapa yang ingin bikin kelompok sendiri, merasa benar sendiri, maka waman sadda finnar. Dia akan masuk neraka. Itu artinya pentingnya sebuah mayoritas. Karena mayoritas ini penting, kita akan ikut sesuai umumnya orang. Karena warahmati wasiat kullasya. Kalau kita ngaji secara tasawuf, ya warahmati wasiat kullasya. Kulo sering ngaji teng santri-santri. Ku atas sing ngaji mek kulo nganti nangis. Kulo critani. Kulo niku ulama. Kulo sering numpak mobil pribadi, sering ngebis gitu. Ketemu preman sering kulo sering lunga dhewean. Tak critani. Kita ini sebagai mukmin kan meyakini warahmati wasiat kullasya. Rahmatnya Allah itu ada di mana-mana dan lewat siapa saja. Kalau kita misalnya jadi kiai, wah sementing ngurusi santri, sekali lunga dhewean kecelakaan. Wong sing ning dalan-dalan rata-rata wong fasik. Sing sering memberi pertolongan dini nek ana kecelakaan ning dalan-dalan ya wong ning dalan-dalan. Ora ngarah Pak Kiai. Ya ora ngarah wong pati soleh tenanan. Tapi ternyata Allah membuat orang di jalan-jalan hikmahnya banyak. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan pertolongan dini saat ada kecelakaan. Mereka adalah orang-orang gara-gara ning dalan-dalan ana kesasar takok alamat ditakoki. Kowe tahu di ganjaran zona alamat wong kesasar. Mergo kita ora tahu ning dalan. Tapi ternyata rahmati Allah dilibatno wong ning dalan-dalan, kita lunga ning ndi ora alamate takok orang yang di jalan. Kita harus iman karo rahmati wasiat kullah. Rahmatnya Allah di mana-mana. Nanti kalau be ulama lagi biasa teng terminal, ketemu macam-macam gitu biasa. Cara kula nggih biasa, tak mau coba rahmati wasiat napa? Kula biasa ngono. Ya, artinya ya kita harus iman. Dan saat kita meyakini mayoritas bahwa rahmatnya Allah Taala itu mayoritas, Islam juga mayoritas, kita merasa saat di pondok ya kumpul wong Islam, saat di terminal kumpul wong Islam, ning dalan kumpul wong Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif. Terminal gitu cabut itu fasik kabeh. Baru ngono butuh ngising itu wis wong fasik wong bayar. Mbok dalili, nulung wong kok bayar fasik. Nah, kowe malah ra iso ngising kan. Fasik ka Allah, penting nyediakno WC kena bengi. Di bang soleh ra di fasilitas. Fasik ka Allah. Jadi contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kulas. Lah kulas ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini kita ngaji nih, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar, dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar. Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji, bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah, memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu ini kitab Muslim. Muslim itu 2 kitab, yang satu paket dengan Bukhari Muslim.